Oke, Bang Ali, Hmm. seperti apa mungkin nih update perkembangan dari kasus hukum yang menimpa klien Abang nih Pak Teddy Pardiana nih? Kan sempat dilaporin di Polda Jabar. Iya, iya memang klien saya si Pak Teddy itu dilaporin oleh ahli waris yang lain ya. Tapi sampai hari ini mungkin sudah hampir 1,5 tahun nih laporannya ini belum ada perkembangan. Padahal menurut eh, peraturan Kapolri itu bahwa untuk perkara yang sangat rumit saja itu dari penyidikan itu harusnya 120 hari ada kejelasan. Nah ini sudah setahun. Saya nggak tahu juga ini apakah memang ini adalah kasus yang paling rumit sehingga susah dipecahkan sehingga perlu waktu bertahun-tahun, eh, atau memang kasus ini memang layak dihentikan di SP3 karena tidak ada unsur-unsur pidananya gitu. Jadi saya juga menghimbau kepada kepolisian Polda Jawa Barat untuk tegak lurus memeriksa kasus ini, jangan ada intervensi dari siapapun, karena saya yakin bahwa kebenaran akan muncul gitu. Jadi kalau memang tidak ada unsur-unsur tindak pidana, jangan dibuat-buat, jangan diada-ada, jangan ditambah-tambahin, ya harusnya dihentikan gitu. Karena waktunya sudah sangat terlampau lama gitu. Itu aja sih update update sampai hari ini. Oke, terus upaya apa mungkin Abang sebagai kuasa hukum Pak Teddy menyurati pihak Kita sudah minta pelindungan hukum sebanyak 2 kali. Kita sudah suratin Kapolda Jabar juga, bahkan kita memohon untuk andil pejabat yang lebih di atasnya. Kita sudah tembuskan juga ke Kapolri, Kabid Propam Jawa Barat juga, Polresta Jawa Barat, Kabid Polda Jawa Barat juga. Kita sudah tembusin ke mana-mana, tapi sampai hari ini belum ada titik kejelasan gitu. Karena memang sebetulnya klien kami juga merasa terombang-ambing dengan statusnya ya, karena klien kami juga perlu status hukum yang jelas gitu. Karena menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 mengatur waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut. Pasal 31 ayat 2, 120 hari untuk penyidikan perkara yang sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, dan 30 hari untuk perkara mudah. Nah ini kan udah lebih dari 120 hari. Sementara di sini disebutkan bahwa 120 hari untuk penyidikan perkara yang sangat sulit. Kalau saya pikir sih ini jangan-jangan 120 hari ya, kalau memang polisi benar-benar tegak lurus mendengar fakta-fakta yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, melihat bukti-bukti yang ada. Jangankan 120 hari ini, 1 jam juga selesai kayaknya. Karena kan mudah ini, perkaranya bukan tentang trading, bukan tentang robot, bukan tentang saham. Ini cuman warisan saja. Dengan mudah juga mungkin anak-anak sekolah mahasiswa hukum juga bisa menyelesaikan kasus ini, karena ketika ada yang meninggal kan tinggal dicek tuh, ini siapa yang menjadi ahli warisnya, suaminya, istrinya. Oh oke, ini ada anaknya, berarti kan suami, istri sama anak. Terus kalau suaminya meninggal berarti kan istrinya sebagai ahli waris dan anaknya. Nah setelah jelas kedudukan siapa saja yang menjadi ahli waris, kita tinggal cari ini hartanya apa aja, ini harta yang menjadi warisannya. Hartanya misalnya ada tanah, ada rumah, ada mobil, ada motor gitu. Itu kan simpel sebetulnya. Ketika ada yang meninggal, tentukan ahli warisnya siapa dan tentukan ahli warisnya apa gitu. Saya pikir sih tidak usah 120 hari ya, ini 1-2 hari juga selesai harusnya. Kalau memang benar-benar mau menegakkan keadilan untuk memberi kepastian kepada pencari keadilan. Bang, tapi prosesnya udah naik ke tahap penyidikan padahal Bang. Prosesnya sudah naik ke tahap penyidikan. Mungkin saya juga tidak tahu pasti kenapa bisa naik tahap penyidikan. Tapi untuk penghentian SP3 memang harus ada pada tahap penyidikan, bukan dalam tahap penyidik. Dan saat ini sebenarnya sudah berakhir kan ya Bang masa berlakunya gitu? Iya, kalau lihat kita ke peraturan Kapolri itu perkara yang sangat sulit saja cuma 120 hari. Ini perkara yang sangat-sangat, saya ngomong 3 kali ini, sangat-sangat mudah. Tapi Polda Jabar masih bisa belum menentukan arah penyidikannya mau kemana. Hentikan atau terus proses, hentikan atau tersangkakan, itu aja sih sulit.
tidak sulit buat saya. Kalau menurut abang seperti apa mungkin apakah unsurnya tidak terpenuhi sebagai abang? Enggak, saya pikir gini, saya bukan mendahului teman-teman di kepolisian. Ini memang sangat sulit perkaranya karena polisi tidak menentukan, tidak mengetahui yang menjadi ahli waris dari si almarhum ini siapa. Tentukan dulu siapa ahli warisnya, tentukan dulu, bodel dulu ahli warisnya, baru bisa berjalan kasus ini. Kalau gini kan dia sulit, karena itu akan terjadi percampuran antara harta waris yang dipergunakan atau dipakai sesama ahli waris yang masih ada. Itu pasti akan kesulitan, karena akan bercampur di situ. Berarti dulu laporannya ini bang ya, penggelapan Laporannya sih penggelapan aset warisan, terus ada tindak pidana pencucian uang. Saya baca sih ngeri juga ya, tindak pidana pencucian uang itu apa yang dicuci sama si Teddy itu. Kasihan juga sih saya lihat, karena kalau saya sih sebagai lawyer ya, memang jangan pernah menyembunyikan sesuatu yang sudah menjadi haknya gitu. Walaupun mau disembunyikan, walaupun mau ditutupi, walaupun mau dibuang, saya pikir itu tidak bisa. Karena Teddy dan adik Bintang itu adalah ahli waris, mau sampai kapanpun juga itu adalah ahli waris dari almarhum Ibu Lina itu. Itu nggak bisa disembunyikan, nggak bisa disembunyikan, nggak bisa ditutupi, nggak bisa dihilangkan, sampai kapanpun nggak bisa dihilangkan. Karena faktanya, kebenarannya memang Teddy adalah ahli waris dari almarhum, dan anaknya Bintang itu adalah ahli waris dari almarhum juga. Kenapa menjadi ahli waris? Karena memang dua-duanya merupakan ahli waris yang sah secara hukum positif di Indonesia. Mereka menikah, ada surat nikahnya, sah sebagai suami. Setelah itu mereka melangsungkan pernikahan, mereka mempunyai anak. Anaknya juga ada akte lahir, ya itu sah dua-duanya, nggak bisa disembunyikan. Ini proses pembelajaran hukum buat masyarakat Indonesia gitu. Jadi bukan dalam hal artian ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kerja, ada yang tidak kerja, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ini adalah ada hak orang yang lu sembunyikan, yang lu tahan. Itu nggak boleh, itu hak orang lain. Mau 1.000, mau 100 juta, mau 1 miliar, itu hak orang harus dikasih memang. Jadi buat masyarakat Indonesia juga memang harus melek hukum juga dalam undang-undang perkawinan. Mau si suaminya kaya raya, terus si istrinya selama perkawinan dia tidur terus selama 24 jam setiap hari sekian tahun, ataupun sebaliknya si istrinya sangat kaya raya dia bekerja, si suaminya hanya mau main ayam dia, mau main burung dia tidak kerja, tapi selama diikat sama perkawinan, harta yang didapat oleh si istri yang bekerja ya harus dibagi dua dengan si suaminya yang pengangguran. Itu saja sih.